Hai Propaners, kita ketemu lagi di Propan Podcast. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Yanuar ya tentang bagaimana finishing kayu interior dan eksterior. Ya, orang seringkali di lapangan tidak membedakan antara finishing untuk kayu interior dan eksterior. Akibatnya semua pintu juga dicek dengan finishing interior ya Pak ya. Yeah. Nah, saya lihat banyak pintu-pintu luar itu seringkali dalam beberapa bulan udah mulai ada cacat di catnya, entah itu ngelupas, entah itu memudar dan sebagainya. Itu kira-kira sebabnya apa Pak Yonura? Ya, jadi begini Pak Arsono, itu sebenarnya karena kesalahan pemilihan bahan finishingnya. Nah, orang-orang itu pada dasarnya mereka tuh kalau finishing, misalkan di satu rumah, mereka sudah finishing interiornya, terus kemudian eksteriornya tuh hasilnya minta disamain seperti di interiornya. Misalkan kalau di finishing interior, finishing meja, furniture, atau almari, itu minta hasilnya sudah tebal gitu kan. Nah, eksteriornya juga disamain nih, karena mereka sudah suka, oh tebal ya, oh glossy ya. Nah, mereka disamain, minta disamain untuk yang bagian kusennya. Aku juga mau dong finishing untuk yang kusennya ini sama-sama tebal, sama-sama glossy seperti di dalamnya. Ini kita bicara soal finishing yang melamikan itu ya, warnanya warna tapi masih transparan ya. Betul, betul seperti itu ya, karena dari kebutuhan orang-orang tersebut. Nah, terus yang pada dasarnya nih finishingnya di interior itu ya ada juga yang tidak bisa untuk finishing di eksterior. Seperti itu. Nah, tapi kan bagi beberapa orang ada yang tidak paham tentang itu. Mereka paksa dan akhirnya ada beberapa juga yang bermasalah seperti chipping, kemudian ya ngabut dan lain sebagainya. Jadi intinya mereka memaksakan memakai cat interior untuk eksterior. Betul. Padahal cat interior tidak didesain untuk menahan sinar matahari, Betul menahan tampiasan air hujan dan sebagainya ya. Betul sehingga sekali, pada waktu diaplikasikan di luar terjadi masalah. Yes, betul sekali. Harusnya mereka kalau mau untuk di luar cat eksterior itu apa Pak misalnya? Nah, kalau pilihan cat eksterior itu ada banyak. Ya, kalau misalkan di Propan sendiri itu ada lasur, ada Propan wood stain. Nah, kalau kita kembali ke kebutuhan penggunanya nih Pak Har, yang tadi minta mau glossy-nya tinggi, kemudian filmnya tebal juga. Nah, kita tuh ada PU. Propan PU itu ada PU clear ya, Propan PU clear, kodenya PU 91. Itu dia non yellowing Pak Har, jadi dia bisa tahan sinar UV atau sinar matahari dan itu bisa untuk eksterior. Seperti itu. Kalau warnanya pakai pewarna yang interior bagaimana? Tidak disarankan Pak Har. Nah, jadi gini, kalau untuk finishing eksterior itu tidak boleh menggunakan finishing untuk interior. Ya, termasuk itu dari pewarna wood stain-nya maupun dempulnya. Oh, jadi dempul atau wood stain-nya tetap harus wood stain eksterior. Betul. Kemudian di top coat sama PU yang tebal tadi. Betul. Karena kalau hanya pakai PWS atau lasur tadi tampilannya beda dengan tampilan melamik atau PU yang build dan gloss seperti itu. Betul ya. Sekali. Oke, jadi Propaners, kalau kita finishing eksterior, jangan memakai produk-produk yang didesain hanya untuk interior, karena pasti nggak tahan. Tadi kalau warna interior pasti pudar kena sinar UV ya. Tapi kalau finishingnya pakai finishing interior juga, nanti akan muai susutnya akan kalah dengan muai susut kayu sehingga dia akan crack, akan retak seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah pakai nih PWS atau lasur sebagai pewarnanya, itu kan pewarna yang satu komponen ya. Ditimpa dua komponen ini bahaya atau enggak? Ada sedikit bahaya, tapi ini lebih banyak ke aplikasinya. Karena begini, pada dasarnya kalau kita lihat prinsip finishing satu komponen ditimpa dua komponen, itu biasanya ada muncul semacam remove atau chipping atau mengkeripik seperti itu. Nah, disarankan untuk aplikasi yang tepat, misalkan dari Propan wood stain atau lasur, kemudian top coat dengan PU, yaitu harus pertama pastikan dulu Propan wood stain atau lasurnya itu kering sempurna dulu. Ya, kemudian baru setelah itu naik ke proses PU, finishing PU-nya, dan finishing PU-nya juga tidak boleh tebal, Pak. Jadi paling nggak tipis-tipis sajalah untuk menutup isi porinya dan sebagainya.
Kenapa nggak boleh tebal-tebal? Nah itu dia, kalau ketebalan finishingnya CPU-nya itu, dia ada reaksi poliuretannya yang cukup kuat, yang sehingga dia akan bisa menarik si lapisan di bawahnya. Istilahnya thinner solventnya itu terlalu banyak, seperti itu. Jadi lapisan film di bawahnya dia akan ketarik, kecengkram karena PU-nya ini solventnya terlalu banyak, dan akhirnya jadi chipping tadi. Jadi mungkin karena kalau tebal itu lapisan pertama terendam thinnernya terlalu lama ya, karena keringnya kan otomatis lebih lama kalau tebal seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengkombinasikan dua jenis produk yang berbeda pelarutnya, ya satu komponen dan dua komponen, atau bahkan bawahnya water base, atasnya solvent base, apalagi atasnya itu dua komponen, sebaiknya kita spray tipis dulu, ya spray tipis dulu, kering, baru kalau mau ditebalin yang berikutnya begitu ya, jadi 2 kali. Nah, satu lagi, boleh nggak kita pakai wood filler kalau untuk di luar? Nah, untuk di eksterior tidak dianjurkan menggunakan wood filler khususnya untuk interior. Ya, wood filler yang interior itu tidak boleh untuk di eksterior. Kenapa? Itu karena kalau kita tahu kayu itu ada kebang susut, Pak Har. Ada hygroskopis namanya istilahnya, itu kebang susut, mulai susut karena ada kelembapan di sekitarnya. Dan kalau logikanya kita dempul pakai wood filler, itu masuk ke pori-pori gitu ya Pak ya. Nah, di mana kayu itu berkembang susut atau kembang muai susut, itu dia bisa pecah si dempulnya. Terutama kalau kembang susutnya ekstrim ya, iya, karena cahaya matahari seperti itu. Nah, satu lagi. Tadi kalau kita ngomong sama-sama solvent base, satu komponen, salah satu syaratnya adalah jangan tebel-tebel. Karena kalau tebel-tebel, kerendam thinner yang lebih keras seperti thinner PU bisa ngangkat kericut. Nah, kalau water base sebenarnya kan dia nggak larut oleh thinner. Kenapa kita juga nggak boleh tebel-tebel? Sama, apakah efeknya sama karena ketarik juga atau ada faktor lain? Efeknya sih sama sih, sama Pak. Ya, karena sama. Terus kemudian kalau kita lihat semacam politur atau politur water base ya, seperti propanbutane dan yang lainnya, itu kan diaplikasikan bisa 2 cara untuk pewarna ya. Ada yang diencerkan lebih banyak sehingga resinnya itu menjadi tipis, sehingga hanya warna aja yang nampil, atau diaplikasi tebel tanpa pengenceran ekstrimnya, sehingga dia sudah sekaligus jadi sanding sealer. Mana yang lebih baik kalau kita mau top coat dengan PU? Oke. Jadi kalau untuk kasusnya di bawah itu menggunakan PWS, misalkan atau yang water base, Pak Ar, jadi lebih baik menggunakan step yang pertama. Jadi yang tadi yang tipis-tipis aja itu, Pak, seperti itu. Jadi lebih baik tipis ya, supaya resiko untuk keangkat sama yang lapisan berikutnya yang thinnernya tebal itu lebih sedikit. Betul, ada itu. Oke, begitu teman-teman. Jadi sebenarnya kita mau kombinasi antara water base dengan solvent base, atau satu komponen dengan 2 komponen itu sah-sah saja, asal kita tahu menyikapinya dengan bagaimana cara aplikasinya. Kalau kita salah aplikasi ya, istilahnya kita beli produk yang berkualitas seproduk mahal pun kalau aplikasinya salah akan menjadi masalah. Ya, jadi kita cukup aman mewarnain pakai pewarna eksterior yaitu elasur atau propanbutane, asal aplikasinya tepat. Betul seperti itu ya. Nah, itu teman-teman, jangan lupa cari cat, cari propan. Cari cat, cari propan.